Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Zina marak terjadi di kalangan muda-mudi, bahkan mereka pun sadar akan dosa besar ketika telah melakukan perbuatan keji tersebut, sedangkan Allah sendiri melaknat hambanya yang melakukan perzinahan. Kisah ini diceritakan Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin dan turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah. Dalam pandangan para ulama besar bidang tafsir, seperti Ibnul Jauzi dan Ibnu Katsir, Ibnu Qudamah adalah seorang imam dalam bidang tafsir, fikih, hadits, dan seni. Ia menguasai ilmu fikih dan ahli dalam memberikan fatwa. Demikian seperti dilansir dari Al-Ayyubiyuna Ba'da Salahuddin karya Ali Muhammad Ash-Sholabi. Ia menceritakan, ada seorang wanita nakal di kalangan Bani Israel yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya, dengan harapan ada seorang laki-laki yang tergoda padanya. Sering wanita ini melayani pria yang ingin bersenang-senang dengannya. Siapa coba yang tak tergoda ketika melihat wanita cantik yang berpenampilan seronok dan diajak bersenang-senang? Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya. Wanita itu membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin bersenang-senang bersamanya dengan membayar 100 dinar. Pada suatu hari, ada seorang pemuda, abid ahli ibadah, yang lewat depan rumah wanita itu. Begitu melihat wanita itu ia pun tergoda. Sebagai seorang abid, ia lantas berdoa kepada Allah supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun, hal itu tak kunjung hilang. Pemuda ahli ibadah itu pun menuruti hawa nafsunya. Akhirnya, ia bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia bahkan sampai menjual perabot rumahnya dan semua barang yang ia miliki sampai terkumpul uang 100 dinar. Setelah terkumpul, ia bergegas pergi ke rumah wanita itu dan menyerahkan uangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Tiba pada waktu yang telah ditentukan, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya, ia berdandan dan duduk di atas ranjang yang berlapis emas. Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Dengan senyuman hangat, wanita pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dari berkah ibadah serta tobat yang dilakukan pemuda itu. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu, ucap laki-laki itu. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja. Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap laki-laki itu. Wanita itu kembali bertanya, apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku? Tidak, jawabnya. Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu, ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan tobat. Tinggalkan aku, biarkan aku keluar, teriak laki-laki itu dengan tetap memaksa pergi. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun, wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikannya istri. Singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu dengan penuh penyesalan. Sebelum pergi ia sempat memberitahu nama dan rumahnya. Sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu,
si wanita diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya, dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga. Dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Wanita Bani Israel itu lantas bertobat. Hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun, begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras lalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih. Ia pun bertanya kepada penduduk di sana, aku keluar hanya untuk ia dan kini ia telah meninggal. Apakah ada di antara keluarganya yang membutuhkan seorang perempuan untuk dinikahi? Penduduk desa kemudian memberitahu bahwa lelaki tersebut memiliki saudara laki-laki yang soleh tetapi miskin. Ya ada, pemuda itu mempunyai saudara laki-laki yang soleh, akan tetapi ia miskin tidak memiliki harta, jawab salah seorang di antara mereka. Tidak masalah, karena aku memiliki banyak harta, ucap wanita yang telah bertobat itu. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara laki-laki ini karena kecintaannya kepada saudaranya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita pelacur itu bernama Malika. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Bisa jadi sekarang ahli maksiat, suatu saat berubah menjadi ahli ibadah. Namun sebaliknya, bisa jadi sekarang ahli ibadah, suatu saat berubah menjadi ahli maksiat. Kuatkanlah iman dan tetap berpegang teguh pada Islam, serta selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi sebuah dosa. Karena manusia biasa pasti tak akan lepas dengan yang namanya dosa. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk selalu bertaubat dan berniat tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Berharaplah dan terus berdoa agar selalu mendapat hidayah dari Allah, karena cuma itu yang akan menuntun kita dari jalan yang buruk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.